Engkau Tuhan Allah kami yang berkuasa, Tuhan kami Allah yang setia, Tuhan yang sudah menjaga kami, memelihara kami, keluar masuk kami, kemanapun kami berada dari pagi, siang, sore, sampai pada malam hari ini. Kami boleh mengalami Tuhan berkat berkelimpahan karena Tuhan yang menyertai kami. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau memberikan waktu kami Tuhan, hati kami Tuhan, tubuh kami Tuhan, untuk bisa menaikkan korban syukur kepadamu ya Bapa. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas segala yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Bapa. Urapi Tuhan setiap nada, irama suara kami. Biarlah pujian penyembahan kami naik ke tahta suci-Mu seperti dupa yang berbau harum ya Bapa. Sebagian malam mengatakan Kau bertata di atas setiap puji-pujian umat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mau bersatu, kami mau menaikkan syukur kami. Segala bentuk kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, kuasa-kuasa intimidasi dari si jahat, kuasa-kuasa yang tidak membebaskan kami untuk datang kepadamu, kami bersatu hati, kami penting patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Luaskan jiwa kami, roh kami, untuk bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang kekal, Allah yang ajaib. Kami datang membawa syukur kepada-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah yang berkuasa, Jesus, Jesus. Mari bersama jemaat Tuhan, kita membawa korban syukur kepada Tuhan. Kita menaikkan korban pujian kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang baik, hanya Dia yang berkuasa, hanya Dia Allah yang ajaib, Allah yang kekal. Terima kasih. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan,
hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu. Bersama katakan segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. mari jemaat Tuhan Bapak Ibu katakan bersama. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Sekali lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. bersama segala puji, Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi bersama. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. mari jemaat Tuhan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan bersama. Segala puji,
kuasa atas hidup kami, membebaskan hidup kami, melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau bertemu muka dengan muka. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, menikmati Tuhan. Kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan tenggelam dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Katakan Bapa, Bapakku minta layakan aku, bawaku untuk menyembahmu
di balik tiraian suci bertemu muka dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu dalam hariku. Bersama jemaat Tuhan katakan Bapa, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Kembali katakan Bapa, Bapakku kita layakan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tiraian suci bertemu muka dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu di dalam hariku. Bertemu muka dengan muka, yes Lord, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu di dalam hariku. Coba Tuhan katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu di dalam hariku. Sekali bersama, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam hati. Bersama katakan, bertemu muka dengan muka, yes Lord, tenggelam di, yes Lord, kami mengaku Tuhan, aku rindukan selalu diam dalam sekali lagi bersama, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam hariku. Oh Tuhan, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam hariku. Oh Tuhan, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam
atas segala raja, Allah yang membebaskan kami, memberkati kami, Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kami, keluarga kami. Kami datang menyembah Tuhan, kami datang memuliakan Tuhan, kami datang tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang berkuasa, Allah yang erat dan ajaib. Haleluya, Kau panci keselamatan kami, kota benteng kami, tubuh pertahanan kami Tuhan. Allah yang berkuasa. Oh, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hosana, hosana, hosana bagi Tuhan. Hosana di tempat yang baik. Hosana, haleluya, 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 nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang hebat. Haleluya, haleluya, ajak kami Tuhan masuk dalam Tuhan, mengerti hati kami, mengerti isi hati, mengerti hati. Kami cinta Tuhan, kami mengasihi.
ku dekat. Amin, amin. Dalam hatimu, benar Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, tak indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Hadirat-Mu. Saya ajak Tuhan bersama-sama, jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan menjadi bersama. Beri hatiku dengan hatimu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bawa kami dekat, amin Tuhan. Dalam hatimu, ku rindu menatap wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Yes Lord, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersujud, yes Lord, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, sekali lagi ku rasakan kasih-Mu, yes Lord, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari awal bersama-sama katakan kasih-Mu.
yang di hadiratmu ku mengatakanku dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu yang di hadiratmu yang di hadiratmu yang di hadiratmu biar dunia merasakan Tuhan haleluya dahsyat Tuhan ajaib Tuhan hebat Tuhan perkara Tuhan ajaib firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Bapak yang baik, benar Tuhan. Kami mau terus dipenuhi dengan kasih. Engkau terus hadir dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Menyangka kami bahwa Tuhan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas penyembahan yang kami bawa ya Tuhan. Tiba-tiba saat kami akan melakukan firman-Mu ya Bapak. Dan Tuhan memberkati setiap kami ya Bapak. Hamba terbatas, namun Engkau sangat terbatas. Hamba punya banyak kelemahan, tapi terima kasih yang menyempurnakan Tuhan setiap kelemahan hamba. Di dalam nama Yesus kami akan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami amin. Amin. Saya persilakan duduk. Shalom. Shalom. Saya percaya ada sukacita, ada damai sejahtera pada malam hari ini ya. Ada kekuatan baru. Pastinya saat kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini dan Dia akan memulihkan keadaan kita. Amin. Pada malam hari ini, terima kasih dulu ya buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya membagikan firman Tuhan. Bukan berarti saya lebih pintar daripada Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi akan tiba waktunya Bapak Ibu akan sama-sama belajar seperti saya. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul adalah kasih. Orang Kristen identik dengan kasih. Yang percaya katakan amin. Sebab Allah kita adalah kasih. Kasih berbicara tentang pengorbanan. Ya, kasih adalah pengorbanan. Satu-satunya kasih yang sempurna yang bisa kita rasakan adalah kasih Kristus, di mana kasih Kristus adalah kasih yang tanpa syarat. Kalau kita manusia akan mengasihi seseorang mungkin dengan syarat, ya kan? Contohnya, misalnya kita sama anak-anak kita, mungkin anak kita berkata, "Mah, mau pergi dong ke Ancol," misalnya. Mamanya akan berkata, "Iya, kita akan pergi ke Ancol kalau kamu baik, kalau kamu taat." Ada syaratnya. Tetapi kasih yang tanpa syarat adalah kasih Tuhan kepada kita manusia ya. Yang seharusnya kita tidak diselamatkan, kita tergolong orang-orang yang akan masuk dalam maut, tetapi dengan kasih-Nya Dia menyelamatkan kita. Sama-sama kita mau belajar di sini bagaimana kita dapat memiliki kasih yang seperti Kristus. Apa saja yang harus kita lakukan? Karena kasih itu tidak semudah yang kita ucapkan. Ya, kasih tidak semudah yang kita ucapkan karena ada pengorbanan di dalam kita melakukan kasih. Yang pertama adalah kita akan baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Poin yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk kita memiliki kasih yang seperti Kristus adalah belajar mengenal pribadinya dalam kebenaran firman Tuhannya. Kalau kita mungkin mau mengenali seseorang, contohnya mungkin saya mau mengenali Kakak Fani ya, Ibu Mesida, saya akan dekat-dekat dengan Kakak Fani. Saya mungkin akan sehari 3 kali ke rumah Kakak Fani ya, lihat dia masak, lihat dia beres-beres rumah, atau lihat dia, pokoknya kehidupannya akan saya lihat, saya pelajari ya, untuk saya boleh mengenal pribadinya. Demikian juga dengan kita. Untuk kita serupa dengan kasih Kristus, kita harus mengenal pribadi Kristus seperti apa. Karena ada banyak orang yang kecewa ya, saat tidak mengenal pribadi Yesus, dia akan kecewa. Kok saya harus mengasihi orang yang memusuhi saya? Kok saya harus kasih pipi kiri saya saat saya disakiti pipi kanan saya? Mungkin orang tidak tahu, tidak mengenal bagaimana pribadi Kristus. Saat dia memberi, yang diharapkan adalah dia diberi kembali. Atau saat dia mengalami suatu masalah, dia takut. Ya. Kasih itu bukan hanya soal pemberian, tapi banyak hal dalam hidup kita mengenai kasih. Ya, kalau kita tidak kenal pribadi Kristus yang adalah kasih, mungkin kita akan bosan, mungkin kita akan menyerah, mungkin kita akan berhenti di tengah jalan karena kita tidak mengenal kasih yang sesungguhnya. Karena kita akan merasa kecewa, merasa lelah dalam mempraktekkan kasih. Tetapi saat kita mengenal pribadi Tuhan, kita akan mengucap syukur saat kita berbuat baik, tetapi orang lain tidak melihat kebaikan kita. Kita akan mengucap syukur atas setiap tantangan-tantangan dalam hidup kita. Ini tidak mudah. Bukan berarti saya sudah lulus dalam poin yang pertama ini, tetapi biarlah kita sama-sama belajar untuk tidak lelah dalam mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itulah pribadi Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah minta hati Tuhan dalam hidup kita. Hatinya Tuhan, bukan hatinya Mega, bukan hatinya Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saat hati Tuhan ada dalam hati kita, maka apapun yang kita lakukan akan seirama dengan langkah kaki Tuhan. Ya. Saat kita minta hati Tuhan, kita tidak akan kecewa walaupun kita mendapatkan apa yang tidak kita harapkan. Saat kita memiliki hati Tuhan, kita tidak undur. Saat kita menemukan mungkin teman sepelayanan kita yang harusnya mendukung, malah mungkin ngomongin kita di belakang, atau mungkin tidak sesuai kehidupan kita dengan apa yang kita harapkan, kita tidak kecewa. Karena ada hati Tuhan dalam hati kita yang terus menuntun hidup kita untuk terus melekat dengan kasih Tuhan. Ya. Karena saat kita minta hati Tuhan, artinya kita bersekutu intim dengan Tuhan. Ya. Keintiman akan membuahkan keserupaan. Dan itulah yang harus kita lakukan, kita intim dengan Tuhan sehingga kita serupa dengan Tuhan. Karena kita adalah anak Tuhan, ya, kita sudah memiliki gen Kristus. Kita sudah memiliki karakter seperti Kristus. Sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita semakin melekat dengan Tuhan, kita semakin tahu isi hati Tuhan, dan kita mampu melakukan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan poin yang ketiga adalah kita akan baca dalam Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Kita tolong bacakan. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, nomor 3 adalah mempraktekkan kasih atau memulai hidup di dalam kasih.
Saat kita mengenal Tuhan, saat kita hidup di dalam Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, ada hati Tuhan dalam hidup kita, kita mulai hidup di dalam kasih, yang artinya kita mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita harus jatuh bangun, walaupun kita harus terus mengkoreksi diri kita, ya pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan. Namun saat kita menyadari dan minta ampun sama Tuhan, saya percaya Allah itu Allah yang penuh kasih ya. Allah yang penuh kasih. Kalau kita mengingat kembali dengan drama yang terakhir yang Ibu bawakan ya, manusia memang cenderung seperti itu ya. Saat ada sesuatu hal yang mungkin melenceng, itu mama-mama itu paling enak untuk ngomongin orang ya. Itu paling enak, makin seru ya kan, apalagi ketemu sama orang-orang yang satu frekuensi. Tetapi bagaimana dalam kasih Tuhan yang dikatakan kasih menutupi banyak hal, banyak kesalahan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya saat kita menemukan kesalahan pada orang lain, kita ingat akan kasih Tuhan. Ya, kita menutupi setiap kesalahan itu dengan kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu tanpa batas. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang begitu sempurna. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas cacian dengan cacian. Bahkan dia diam saja saat orang lain memfitnah dia, mengatai dia, bahkan memahkotakan dia dengan duri, dia diam saja. Itulah kasih Tuhan. Tidak kebetulan firman ini kita dengar 2 hari lagi kita akan merayakan Natal ya. Mari kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat hafalan anak sekolah minggu, semua orang kita pasti sudah tahu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, momen Natal adalah momen berbagi kasih. Natal adalah kasih. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, umat-umat berdosa. Dia lahir di tempat yang tidak seharusnya. Mungkin kalau kita lihat anak-anak sultan ala Indonesia, lahir aja satu rumah ruang bersalin aja disewa gitu ya, supaya nyaman, supaya ya memberi yang terbaik. Apalagi ini raja di atas segala raja, dia lahir di kandang domba. Untuk siapa? Untuk kita yang berdosa ini. Dia tumbuh dewasa, dia menjadi seorang guru yang mengajarkan kebenaran, memperkenalkan keselamatan. Tidak sampai di situ, dia disalibkan bagi kita semua. Apakah sudah cukup sampai situ? Tidak. Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Semua jalan keselamatan sudah dia berikan. Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu. Sekarang tinggal respon kita seperti apa. Dia sudah menyediakan jalan untuk kita semua pada keselamatan, pada kehidupan kekal. Apakah kita mau percaya? Apakah kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Apakah kita mau meminta terus hati Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita mau mulai hidup di dalam kasih? Itu pilihan kita. Ya. Mari, Bapak Ibu sekalian, jangan jauh daripada kasih Tuhan. Jangan jauh daripada kasih Tuhan karena kita akan binasa. Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang menyediakan, Allah penolong kita. Dia teladan dalam hidup kita, bahkan dia adalah juru selamat kita. Ya. Saya senang sekali melihat cuplikan khotbah di Instagram atau di YouTube. Ada satu hamba Tuhan berkata, baca Alkitab 2 jam setiap hari, Tuhan tidak tambah sayang sama kita. Menyembah Tuhan setiap hari 2 jam setiap hari, Tuhan gak tambah sayang kok sama kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah sayang sama kita. Tuhan sudah sayang sama kita.
Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, atau mungkin kalau kita ada di tempat ini menyembah Tuhan, atau kalau kita ikut Zoom malam walaupun kita ngantuk, itu bukan Tuhan yang tambah sayang sama kita, tetapi kita yang tambah sayang sama Tuhan. Ya. Yang mau tambah sayang sama Tuhan katakan amin. Tuhan tidak bisa mengambil kasih-Nya karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. Jika kita yang berbuat dosa, lalu Tuhan meninggalkan kita, mungkin Dia akan berhenti jadi Tuhan. Karena Dia adalah kasih. Tetapi jika kita yang berbuat dosa, kita yang meninggalkan kasih Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau semakin dekat dengan Tuhan, ataukah kita mau lari dari Tuhan, itu ada di tangan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus kita melekat dengan Tuhan, kita mau terus mencari wajah Tuhan, kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita mau memiliki hati seperti hati Tuhan, hati yang mau terus rendah hati, hati yang mau terus belajar, hati yang mau terus berbagi dengan satu dengan yang lain, dan kita akan memulai mempraktekkan kehidupan kasih Tuhan dalam hidup kita pada orang-orang sekitar kita. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu pada malam hari ini, firman yang jauh daripada kata sempurna, dan Engkau menyempurnakan dengan kasih-Mu yang begitu sempurna ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biar Tuhan yang terus hadir dalam hidup jemaat-Mu tempat ini untuk memberikan kasih-Mu lebih lagi kepada jemaat-Mu. Kami percaya apapun yang saat ini menjadi pergumulan daripada jemaat Tuhan di tempat ini, ada kasih Tuhan yang senantiasa menolong, ada kasih Tuhan yang senantiasa menghibur, memberikan damai sejahtera ya Bapak. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kedatangan-Mu ke dunia ini yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih pasti lembut, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti
berdoa syafaat buat kita semua. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Bisa bersyukur, kami sangat bangga, kami sangat bahagia memiliki anak seperti Engkau, yang memiliki kasih yang luar biasa, kasih yang tidak pernah terbatas ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mendukung setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ya kami Tuhan juga membawa setiap keluarga ini keluarga. Ya kami Tuhan mendoakan juga mereka ya Bapak. Mungkin di sekitar kami, mungkin dalam keluarga kami Bapak, masih ada ya Bapak yang masih menyimpan hal-hal ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Mungkin Tuhan kami masih menyimpan sakit hati atau dendam atau apapun itu Tuhan yang tidak Kau suka ya Bapak, yang membuat hati-Mu Tuhan terluka atau kami mendukakan Engkau Bapak. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan kami Tuhan. Biar kami Tuhan dalam satu keluarga, biar kami Tuhan dalam setiap pasangan kami Bapak, dalam setiap hubungan anak dengan orang tua ya Bapak. Tuhan kami meminta Tuhan Kau pulihkan kami, Kau memberikan kami hati-Mu ya Bapak, agar kami benar-benar tulus Tuhan mengasihi dalam setiap keluarga, dalam pasangan kami, hubungan pasangan kami Tuhan, dalam hubungan kami dengan anak kami Bapak. Kiara namo Yesus, kiara namo Yesus, kiara namo Yesus. Kami sebentar lagi Tuhan, aku menjalani Tuhan tahun yang baru ya Bapak. Sebelum kami melangkah ke sana ya Tuhan, Tuhan kami meminta Tuhan hati-Mu ya Bapak. Kami meminta Roh-Mu ya Tuhan, pulihkan setiap keluarga, pulihkan setiap hubungan ya Bapak, baik hubungan anak dengan orang tua, hubungan setiap pasangan kami Bapak, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau membebaskan kami Tuhan dari segala kuasa-kuasa si jahat ya Bapak. Biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus yang mungkin mendoktrin kami Bapak. Biarlah nama Taka, biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus, biarlah nama Bapa Yesus, biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus. Roh Kudus pulihkan setiap kami Bapak, pulihkan kami Tuhan, agar kami Tuhan tidak membawa lagi Tuhan kepada tahun yang baru yang akan Kau berikan bagi kami. Biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus. Kasih-Mu mengalir Tuhan bagi setiap kami Tuhan, kasih-Mu mengalir ya Bapak. Hati-Mu terus kami minta Tuhan, hati-Mu terus kami mau Tuhan. Biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus. Kudus, kudus, kuduskan setiap kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu Ibu Mega ya Bapak, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Semakin Tuhan Kau berikan kepekaan ya Bapak, semakin Engkau menyingkapkan setiap rahasia firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai Tuhan Ibu Mega Tuhan, terus menjadi alat kesukaan-Mu ya Bapak. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus banyak yang dimenangkan Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang membuka jalan ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya ya Bapak, berkati orang tuanya ya Tuhan, saudara-saudaranya ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan yang sempurna Tuhan menjadi miliknya ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan yang membawa gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah gereja ini terus Tuhan, biarlah namanya Yesus, biarlah namanya Yesus, biarlah namanya Yesus. Terus Tuhan, ada jiwa-jiwa yang bertambah-tambah di tempat ini, jiwa-jiwa yang membawa hatinya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan, mengasihi Engkau setulusnya ya Bapak, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan setiap jiwa-jiwa yang datang kepada-Mu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab ada hati Tuhan di tempat ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Hadirat-Mu kuat di tempat ini Bapak, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih
Bapa yang kudus, terima kasih Bapa. Dan juga kami membawa setiap program Tuhan yang berjalan di dalam setiap Tuhan gereja ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus terus Tuhan memberikan setiap kami hikmat, setiap anak-anakmu, setiap hamba-hambamu, setiap kami Tuhan yang melayani Engkau Bapa. Kami biar Tuhan Yesus terus meminta hati Tuhan, biar setiap apapun ya Tuhan yang akan kami kerjakan Tuhan, untuk di dalam pelayanan gereja ini Bapa, kami membawa Tuhan setiap hati kami dengan sepenuh hati, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Mau semua Tuhan kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga terus berdoa membawa sekolah Tuhan, Hawe Bapa, sekolah PAUD ya Bapa. Tuhan yang terus memberkati Bapa. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang Tuhan percayakan Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka Tuhan menjadi generasimu ya Bapa. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat Tuhan. Mereka tulus Tuhan Yesus. Oh ya nama Yesus, ya nama Yesus, dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Beserta orang tua mereka Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan juga merasakan Tuhan dilawatan Tuhan, mereka merasakan hadirat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, melalui anak-anak yang sudah belajar di tempat ini Bapa. Mereka Tuhan menjadi berkat Tuhan di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa yang kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap mentor ya Bapa, setiap guru-gurunya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati, memberikan hikmat ya Bapa, memberikan pengajaran, memberikan pendidikan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan mereka Tuhan untuk melakukan sepenuh hati dengan apa yang menjadi keinginan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan. Biar terus Tuhan Kau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan sebagai alat yang mengasihi-Mu ya Bapa. Apa yang Tuhan yang menjadi keinginan-Mu, amin, apa yang menjadi kesukaan-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan Engkau ya Bapa, Kau berikan hikmat-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan kedua hamba-Mu ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat yang melipat ya Bapa, huraian daripada-Mu. Seluruh apapun Tuhan Yesus, rahasia firman-Mu Tuhan Kau singkapkan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pelayanan yang kemanapun Tuhan, biarlah Kau yang menuntun kedua hamba-Mu ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Kau memberkati keluarga besarnya ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk Oma Yani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Kami percaya kesembuhan demi kesembuhan telah terjadi, mujizat-Mu Tuhan nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak pastor ya Bapa. Biar Tuhan yang memakai kehidupan mereka, anak-anak ini menjadi anak kesukaan-Mu, alat kesukaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka belajar, mereka mengajari Bapa. Mereka Tuhan Kau tuntut dimanapun mereka ya Bapa, untuk menjaga jiwa-jiwa ya Bapa. Oh mujizat-Mu Tuhan, kuasa-Mu ya Bapa, yang akan Tuhan Yesus yang memperlengkapi mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap keluarga kami, saudara-saudara kami Bapa. Mungkin ada yang sakit Tuhan, mungkin dalam keadaan yang kurang baik ya Bapa. Biarlah Tuhan kami berdoa Tuhan Kau pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan semuanya apapun yang Tuhan, kegiatan kami, pekerjaan kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan yang Kau buatkan berhasil dan keberuntungan bagi setiap pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Bangsa kami penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan terjadi untuk bangsa kami Bapa. Terutama pertobatan ya Bapa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Apa yang terjadi di bangsa kami ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jiwa-jiwa berteriak hanya kepada-Mu Tuhan. Biar hati-Mu menjawab setiap Tuhan anak-anak bangsa ya Bapa. Biar mereka mengenal Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Jokowi Bapa. Biar Tuhan Engkau berikan hikmat, roh takut akan Engkau, beserta Tuhan semua wakil dan semua jajaran yang bekerja untuk bangsa ini Bapa. Biar memiliki hikmat yang daripada Tuhan, takut akan Engkau Bapa. Biar mereka mengerjakan Tuhan apa yang menjadi kesukaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk misionaris, semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar terus Tuhan Kau berikan hikmat-Mu ya Bapa. Biar terus Tuhan Yesus Engkau Bapa memberkati mereka.
Tuhan menguatkan langkah kaki mereka Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan karunia-karunia mujizat ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di doa syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyerahkan sepanjang malam ini perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin.